Bioakumulasi organisme dan lingkungannya. Tujuan pembelajaran dari bioakumulasi adalah menjelaskan pengertian bioakumulasi, menyebutkan contoh zat berbahaya yang dapat mengalami bioakumulasi, menjelaskan dampak bioakumulasi terhadap makhluk hidup dan lingkungan, memberikan contoh cara mencegah bioakumulasi di lingkungan sekitar. Pengertian bioakumulasi. Bioakumulasi adalah penumpukan zat beracun atau berbahaya dalam tubuh makhluk hidup secara bertahap. Zat-zat ini biasanya tidak bisa diuraikan oleh tubuh, sehingga semakin lama akan menumpuk di jaringan lemak atau organ tertentu. Contohnya, logam berat seperti merkuri Hg, timbal Pb, dan kadmium Cd. Pestisida seperti DDT yang digunakan untuk membasmi hama. Selanjutnya, bagaimanakah penumpukan racun dalam lingkungan memengaruhi organisme yang bermukim di dalamnya? Organisme bergantung pada organisme lainnya, misalnya makanan, tempat tinggal, kelangsungan hidup, reproduksi. Kita menyebut hal ini sebagai jaringan hubungan interdependensi yang rumit. Namun, keseimbangan yang peka ini terancam dengan berbagai peristiwa alam dan aktivitas manusia yang mengeluarkan racun ke lingkungan. Sebagian besar racun dikeluarkan dan tidak menetap dalam organisme. Pada tingkat rendah, ada racun yang diserap oleh organisme di bagian bawah rantai makanan, seperti alga. Hal ini disebut bioakumulasi. Bioakumulasi terjadi karena organisme, satu, telah menyerap racun lebih cepat daripada yang bisa dikeluarkan, atau yang kedua, tidak memiliki cara mengolah atau mengurai racun. Ketika konsumen utama memakan tumbuhan atau alga ini, mereka juga menyerap racun dalam tubuh mereka. Akibatnya, kandungan racun mereka tinggi. Predator puncak pemakan hewan di bawahnya menerima konsentrasi racun tinggi. Kandungan racun tinggi ini berpengaruh besar bagi organisme, pada akhirnya seluruh ekosistem. Lalu, bagaimana racun memasuki rantai makanan dan memengaruhi organisme? Salah satu contohnya adalah menyebarnya merkuri dalam air. Merkuri biasanya memasuki ekosistem melalui insektisida dan cat. Hewan kecil dan plankton menyerap merkuri, yang lalu dimakan ikan kecil. Namun, karena ikan memakan banyak plankton, konsentrasi merkuri pada ikan makin tinggi dibandingkan plankton. Ikan besar memakan ikan kecil. Ikan besar ini kemudian dikonsumsi oleh ikan yang lebih besar, seperti tuna. Artinya, kini tuna memiliki konsentrasi merkuri yang tinggi, atau juga dikenal sebagai biomagnifikasi. Manusia yang memakannya dapat jatuh sakit akibat keracunan merkuri. Saat ini, penggunaan merkuri diatur secara ketat, bahkan dilarang penuh, akibat toksisitas dan dampaknya terhadap lingkungan. Bahan kimia dan mikroplastik lainnya juga mencemari tanah, udara, dan air yang pada akhirnya memasuki rantai makanan. Dampak bioakumulasi terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Terhadap makhluk hidup, menyebabkan keracunan dan gangguan organ tubuh, mengganggu pertumbuhan dan reproduksi hewan serta manusia, menurunkan daya tahan tubuh dan menyebabkan perubahan perilaku pada hewan. Terhadap lingkungan, merusak rantai makanan karena racun menumpuk di tiap tingkat trofik, menyebabkan kematian atau kepunahan spesies tertentu, menurunkan kualitas air, tanah, dan udara, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Dapat disimpulkan, setiap organisme di lingkungan saling bergantung untuk makanan dan kelangsungan hidup. Hal ini disebut interdependensi. Menyebarkan racun dan polutan dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem yang peka. Racun yang diserap perlahan terkumpul dalam suatu organisme. Proses ini disebut bioakumulasi. Beberapa racun pencemar lingkungan dapat menumpuk dalam rantai makanan tingkat tinggi, atau biomagnifikasi yang lebih merusak. Bioakumulasi adalah proses menumpuknya zat beracun seperti logam berat atau pestisida dalam tubuh makhluk hidup karena sulit terurai. Proses ini berbahaya karena zat beracun dapat berpindah melalui rantai makanan dan semakin meningkat kadarnya di setiap tingkat trofik. Akibatnya, bioakumulasi dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hewan dan manusia,
merusak ekosistem, menurunkan kualitas lingkungan, serta mengganggu keseimbangan alam secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengendalian pencemaran lingkungan sangat penting.